Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Hal Indonesia masih bersama Pak Guswanto dari BMKG. Pak, apakah ada tindakan antisipatif yang bisa dilakukan untuk bisa meminimalisir dampak yang mungkin terjadi dari multi bencana tersendiri ini, Pak? Apa mungkin dengan modifikasi cuaca semacam itu? Jadi gini, sebelum kita, mengarah kepada tindakan, modifikasi cuaca, mungkin alangkah baiknya kalau kita melihat kembali bahwa BMKG juga mengeluarkan, namanya sistem peringatan dini ya. Misalkan untuk 3 hari ke depan ini kita juga mengeluarkan, tanggal 26 itu seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, itu Kalimantan Selatan, Papua Barat perlu diwaspadai. Kemudian, untuk 27 dan 28 saat ini kalau kita lihat dari aliran sirkulasi sikloniknya, itu di Banten, kemudian Jawa Barat, tapi sisi selatan ya, kemudian sampai Jawa Timur, itu juga perlu diwaspadai. Nah, dengan adanya kita artinya saya ingin menyampaikan bahwa untuk 3 hari ke depan ini kita perlu melakukan, rajin mengupdate informasi perubahan cuaca dari websitenya BMKG yang ada itu. Itu yang pertama. Jadi kita selalu peduli, masyarakat harus mulai aware terhadap informasi, maupun peringatan dini, cuaca ekstrim dari BMKG, itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga tentunya di samping mengenali cuaca dan iklim, harus lebih mengenali lagi adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan tempat tinggalnya. Misalkan kalau saya tinggal di bantaran sungai, tentunya saya juga harus waspada, hulu sampai hilirnya di mana, itu kami akan lihat kalau terjadi banjir di mana, itu harus dia. Kemudian juga untuk daerah-daerah yang sudah rawan bencana, kita juga memetakan itu ada daerah rawan-rawan bencana, misalkan lerengnya udah terjal, itu juga harus waspada atau, nanti yang bisa mendatangkan kalau ada hujan lebat, maka dia run off-nya, aliran permukaan itu sangat kuat dan itu menjadi banjir. Kita harus mengenali, lingkungan secara baik, daya dukung dan daya tampungnya. Dan yang ketiga barangkali masyarakat juga harus, aware ataupun kita juga harus aware untuk membangun sinergi ya. Artinya koordinasi antara pentahelix, antara media massa, kemudian akademisi, pemerintah daerah, dan, tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama bencana itu apabila terjadi. Jadi itu yang perlu, ditekankan termasuk juga jalur-jalur evakuasi itu juga harus sudah kita ketahui, itulah yang nanti akan dapat mengurangi dampak apabila terjadi, bencana, hidrometeorologi di lapangan. Saya Ba- rasa seperti itu, ya. Baik, jadi memang harus aware dulu ya Pak warganya, Iya, terutama daerah-daerah yang potensial terhadap bencana. Kalau bisa betul. diceritakan sebenarnya daerah-daerah mana saja yang kemungkinan akan potensi bencananya cukup cukup pelik, Pak? Baik, untuk kita di dalam, karena cuaca itu sangat dinamis, maka kita tidak bisa menetapkan dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, untuk, secara klimatologis itu, saat ini wilayah-wilayah mana yang akan masuk puncak musim hujan itu dulu. Yang akan masuk puncak musim hujan di Januari, Februari ini hampir sebagian besar Jawa ya, hampir sebagian besar Jawa itu masuk, kemudian juga ditambahkan lagi di sisi utara ya, artinya di sebagian, Lampung, kemudian ada, Palembang, itu juga demikian juga NTT, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian kecil di Kalimantan, itu dulu ketahui. Setelah itu kita akan masuk ke dalam prediksi cuacanya. Nah, Mhm. prediksi cuaca ini 3 hari ke depan. Nah, ini saya sampaikan untuk 3 hari ke depan, yaitu di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Kemudian untuk tanggal 27 itu Banten, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan. Dan 28 kita perakirakan ya nanti 28 itu sekitar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan. Kenapa ini dominan di Jawa? Mhm. Karena kita lihat, penyebabnya adalah bahwa kalau kita lihat sirkulasi sikloniknya, aliran udara, streamline-nya, ini dari Laut Hindia dia masuk ke Jawa dan di sekitar Banten itu terjadi pertemuan angin, di mana akan ada perlambatan. Nah, apabila terjadi perlambatan, maka perlambatan inilah yang akan menghasilkan, hujan yang lebih banyak dibanding, kalau dia, kecepatan angin tetap tinggi, demikian. Baik, jadi memang diharapkan
keantisipasian ini juga datang dari warga, juga lebih aware dan paling tidak bisa meminimalisir jatuhnya korban ataupun kerugian dari bencana tersebut ya Pak ya. Pak, Betul, terima Astia. kasih banyak telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Baik pemirsa, usai jeda kita masih punya banyak informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.